Halo semuanya, kembali lagi di video part 2 perjalanan saya dari Bali ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, jika ditanya soal transportasi termurah dari Bali ke Bima maupun ke Labuan Bajo, maka saya akan menjawabnya kapal laut. Tapi sayangnya untuk jadwal kapal laut ini tidak berangkat setiap hari. Jadi sebelum berangkat pastikan kalian sudah update jadwalnya di Google. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Denpasar, Bali menuju Bima, Nusa Tenggara Barat. Adapun tarif dari Bali ke Bima yaitu Rp181.500 saja. Sedangkan dari Bali ke Labuan Bajo hanya Rp230.500. Nah, jadi bagi kalian yang habis liburan di Bali mau lanjut ke Labuan Bajo bisa banget nih naik kapal laut. Dalam perjalanan ini juga kita sudah mendapatkan servis makan sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Jadi jangan khawatir kelaparan. Dan untuk tata cara pemesanan tiket kapalnya sudah saya upload di part 1 ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sedikit informasi bahwa ada 4 kapal laut milik PT Pelni yang singgah di Bali, Bima, dan Labuan Bajo. Yang pertama ada KM Binaya, lalu ada KM Au, KM Tilong Kabila, dan KM Loser. Dari keempat kapal tersebut, hanya KM Au lah yang tidak singgah di Labuan Bajo. Setelah puas berfoto-foto, saatnya kita masuk ke dalam kapal Loser. Pasti kalian udah nggak sabar dan penasaran banget kan dengan interiornya seperti apa? Yuk kita lihat. Jadi waktu itu ada beberapa petugas yang sedang mengecat ulang bagian luar dari kapal Loser ini agar terlihat lebih fresh dan terlihat lebih seger gitu. Nah, jadi kapal Loser ini rutenya dari Surabaya ke Merauke dengan memakan waktu tempuh kurang lebih 12-13 hari. Dan kapal ini dibuat di Jerman pada tahun 1994. Dan ternyata seangkatan dengan kapal Bukit Raya. Pantes ini kapal mirip banget dengan Bukit Raya. Nah, ini sebelum masuk ke kapal kita harus menyerahkan tiketnya dulu sebagai bukti bahwa kita ini penumpang resmi bukan penumpang gelap. Jadi sekarang ini kapal udah lebih tertib katanya. Dulu itu menurut cerita dari penumpang-penumpang kapal yang pernah saya temui ya, dulu itu kapal katanya chaos banget. Bahkan pas masuk di dalam itu kita harus beli kasur lagi. Itu menurut cerita orang-orang yang udah naik kapal sejak dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah pelayanannya udah bagus kok. Udah lebih tertib lah. Nah, ini dia ruangan kelas ekonomi. Jadi tidurnya kita berame-rame nih. Penumpang ini dengan penumpang lain bersebelah-sebelahan. 5.005 naik sini. Wih, sepi nih kapalnya. Kayaknya penumpangnya kemarin udah diangkut Binaya deh. $5.055 di sana. Oh, di sini. Mantap. Dia nggak ada casannya ya. Di yang itu nggak ada chargerannya. Kalau kemarin kan Bukit Raya ada deh. Berarti kayaknya lebih bagus Bukit Raya daripada Loser ya. Ini ada speaker, ada pendeteksi asap, ada AC. AC-nya nggak banyak, jadi agak gratis. Dan seperti inilah interior kelas ekonomi di dek 5 dari kapal Loser. Dan memang sih dibandingkan dengan kapal Bukit Raya, fasilitas dari KM Loser ini bisa dibilang ya sudah saatnya untuk melakukan perawatan atau docking. Dan kabar baiknya bulan Maret ini kapal Loser sedang menjalankan docking di Galangan di daerah Jakarta
Utara. Yeay, semoga kedepannya kapal ini lebih baik lagi fasilitasnya, lebih nyaman, lebih bersih, dan semoga kita yang naik ini bisa jaga bareng-bareng fasilitas kapal Loser kedepannya. Karena ini rute kapal bener-bener jauh banget cuy, asli. Di sini ada buat mandi. Oh ini pintu berarti ya. Oh ini buat mandi pakai shower. Terus ini buat BAB. Ini buat BAB, WC duduk, WC jongkok, buat mandi. Bersih sih ini toiletnya. Nah ini buat buang air kecil. Ada wastafel. Bagus sih. Sayang aja lampunya mati, jadi kesannya gelap, jadi kesannya serem gitu. Kalau yang wanita tuh nyala lampunya terang, bagus dia. Kelihatan apa ya? Kelihatan luas kalau terang tuh. Begini aja WC-nya. Kalau kemarin Bukit Raya lebih banyak sih dia pintunya, 4 apa 5 gitu. Ini kan cuma 3 ya. Jadi selama kapal Loser ini naik dock, tidak ada kapal lain yang menggantikan rute Surabaya ke Merauke. Ya semoga aja cepat kelar proses dockingnya, karena masyarakat di bagian timur sana pasti sudah kangen banget dengan si KM Loser ini. Nah itu tuh yang dimaksud kapal rumah makan tuh. Jadi tuh konsepnya kayak apa ya, kayak cafe bis gitu, tapi dia ini kapal, restoran kapal. Tadi masih ditutup sih, sekarang udah dibuka kayaknya. Ini sebentar lagi kapal mau berangkat dari Pelabuhan Benoa menuju Pelabuhan Bima. Kurang lebih jam 4 sore berangkat. Mantap. Ini suasana di dek 5 belakang seperti ini. Dan alhamdulillahnya nggak terlalu ramai kapalnya, sepi. Nah tadi udah 3 kali klakson, tandanya sebentar lagi kapal mau berangkat. Kalau sekali tuh sejam kalau nggak salah ya. 2 kali 30 menit, 3 kali klakson itu mau berangkat. Nah ini nih bagus nih, tapi lagi nggak dipakai kayaknya. Salah fokus sama driver lah ya. Santai sekali. Kapal siap berangkat. Kapal siap berangkat. Telolet. Ditarik pakai tuk but. Iya, ada sirinenya. Ini kalian tahu nggak
kayak suara apa ya, klakson sepeda yang baterainya udah sekarat. Persis banget kayak gini suaranya, asli. Jam 4 sore, akhirnya kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Telat 2 jam dari jadwal, tapi nggak apa-apa daripada nggak berangkat ya kan. Jadi ternyata peran takbut ini penting banget untuk kapal-kapal besar yang mau putar balik, olah gerak atau dan lain sebagainya. Karena ini kapal kita setelah berangkat dia langsung putar kepala ke arah alur. Jadi kalau tanpa bantuan takbut mungkin bakal lama prosesnya. Jam 16.12 WITA kapal Loser sudah meninggalkan Pelabuhan Benoa. Jadi kita nggak mampir-mampir ke pulau-pulau kecil, jadi langsung Bima ini. Jadi besok berhenti langsung di Bima sandarnya. Besok mungkin sekitar jam segini juga sandar di Bima. Satu hari sih 23 jam. Wah, ini lewati selat kita. Selat apa namanya? Seperti biasa ya, kalau kapal baru sandar terus berangkat pasti penumpang pada di luar, pada nikmatin pemandangan. Nanti mah kalau udah ke tengah-tengah pada masuk ke dalam. GWK Garda Wisnu Kencana. Gokil, tinggi bener ya. Masih dikawal kapal kecil. Jojo Yumeran po bisa bapura samuna muna muna keke samuna muna muna keke Jojo Yumeran po bisa bapura samuna muna muna keke samuna muna muna
Nah, ini adalah musola dari kapal Loser. Di sisi lain, menurut saya musola KM Loser ini malah lebih baik dibandingkan musola dari KM Bukit Raya. Cakep sih ini. Ternyata namanya musola Baitul Haq kok. Nah, uniknya di sini ada 3 jam dinding dengan zona waktu yang berbeda, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Karena kapal ini melewati 3 zona waktu dari Surabaya, WIB, lalu sampai ke Merauke. Gokil. Gila. Cakep loh musolanya. Loser ini asli. Kaget saya ngeliat musolanya. Lebih bagus dari Bukit Raya. Ini saya bandingin Bukit Raya nggak apa-apa ya, karena kan masih satu operator juga PL nih. Terus umurannya juga masih sama kan sama Bukit Raya, seangkatan kayaknya. Sama-sama tahun 94, buatan Jerman. Pantes layoutnya ini sama dengan Bukit Raya. Layout musolanya, terus decknya mirip banget. Cuma ya agak beda. Mungkin ada agak yang beda mungkin dari kebersihan dan lain, tapi ini musolanya keren sih. Musolanya mantap, AC-nya dingin, ubin lagi. Karena ini kan kapal ini kan berarti melewati 3 zona waktu, WIB, WITA, terus WIT. Makanya tadi di musolanya ada 3 jam. Ada 3 jam dinding waktu Indonesia Barat di Surabaya, lalu nanti di Selat Bali berubah jadi WITA, nanti di Laut Banda dia berubah jadi WIT, Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur. Gokil, Loser ini. Mantap pak. Udah yuk kita keliling-keliling kapal yuk, mumpung masih terang cuacanya. Yuk, makan sore. Pam 1 ditunggu di info 4. Kirain makan sore. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 WITA waktu Indonesia Tengah. Nah sekarang kita muter-muter kapal yuk. Dimulai dari depan musola deck 6. Langsung aja kita menuju atas dulu ya. Kita lihat kafetaria atau kantin. Oh jadi ini WC-nya nggak bisa dibuka di sini, dikunci. Nah sama banget kayak Bukit Raya. Terus di sini ada life raft, ini buat skoci kalau nanti ada keadaan darurat. Jadi nanti ini dilempar, terus dia otomatis kebuka gitu, ketarik. Kan dia diikat di sini nih. Jadi pas jatuh ke bawah tuh dia langsung kebuka jadi skoci. Ih keren loh gunungnya. Ini pakai HP dulu deh biar kelihatan. Oh itu yang besar di sana itu ternyata Gunung Agung, masih masuk wilayah Bali bagian timur. Sekarang kita ke atas yuk. Kita lihat kafetaria. Wis. Aduh, gokil. Nah, ini seperti ini suasana di belakang ya, di kafetaria. Ini ada Pelnimart yang bukanya di jam-jam tertentu saja. Oh, sama aja, tapi ini lebih bagus Pelninya. Bangkunya kayaknya belum dibenerin lagi deh, belum direnovasi. Nah, itu ada skoci. Nah, skoci besar itu yang bisa menampung kurang lebih 100 orangan, dan skoci itu ada mesinnya ya, dia ada baling-balingnya kecil. Kalau ini kan yang kapsul ini dia nggak ada baling-balingnya, jadi kita mendayung gitu. Dia ada alat dayungnya di dalam, ada obat-obatan juga, terus ya alat-alat gitulah buat terjadi keadaan darurat. Ada petasan gitu juga buat penanda. Saya harap sih ini dia jangan sampai kepake, saya harap. Dan dia juga cukup anteng di situ aja skocinya, nggak usah dipakai-pakai. Nah ini cakep banget sunsetnya, sunrise-nya. Nah itu Nusa Penida.
kayaknya. Yuk kita turun ke dek 5. Oh, gokil. Jadi Nusa Penida itu ternyata masih masuk provinsi Bali, Bali bagian Tenggara, dan dia kabupatennya Klungkung. Nah, kita jalan-jalan lagi. Ini pintu musola. Nah, ini pintu masuk ke dek. Ada orang ya. Kita langsung sana lagi aja. Nah, ini ada bangku-bangku, mirip banget kayak Bukit Raya. Ada skoci besar. Kita langsung ke sana saja, ke arah depan. Nih posisi kita lagi di dek 5. Oh, itu poliklinik tuh sebelah kiri tadi. Poliklinik. Kayaknya butuh perawatan lagi nih kapalnya ya. Harus diperbarui lagi kayak Bukit Raya ini sepertinya. Oh, ini nggak boleh ke atas. Nggak boleh situ juga ya. Kita masuk ke sini yuk. Itu ada poliklinik. Kita ke sini aja lah. Area terbatas. Poliklinik. Ini dek 5, dek 4. Dek 4 nih. Not Sepah, Ambon. Jadi rutenya nih lewat Ambon dia. Oh, air panas di situ. Nih kafetaria. Nih dapur nih di sini kayaknya. Air panas. Airnya habis kayaknya. Terus ini dek 4. Nah, ini dek 4. Setiap ini ada CCTV-nya pasti ya. Ini dek 4 apa dek 5 ini? Dek 4 ini. Dek 4. Ini tangga naik turun. Nah, ini dek 4 sepi banget. Dek 4-nya. Ini toilet pria. Wih, bagus WC-nya. Dek 4. Mantap, bersih. Ini kalau mau mandi dia pakai shower. Nih. Oke, kita lanjut lagi ke sini aja. Dek 3 yuk, coba. Nih dek 3 nih. Dia itu kalau nggak salah sampai dek 2, sampai di bawahnya masih ada lagi. Tapi dek 2 itu nggak banyak kamarnya. Dek 2, dek 3. Bersih dek 3 ini. Oh, dek 3 ada casannya tuh. Nah, dek 3-nya bersih. Jarang dipakai kayak dek 3-nya nih. Orang juga malas kayaknya naik tangganya. Dek 3. Wih. Dek 3-nya bersih. Kafetaria tutup. Oh, enggak. Ada orang di sini. Itu di balik rupiah aja kebiasaan dari berapa orang. Dek 3 Dek 3-nya cakep. Wih. Lanjut, ada tempat bermainnya juga. Wih, panjang loh sampai sana tuh. Gila. Gitu. Dek 3, kafetaria. Kayaknya kapal ini sepi ya, jarang ada yang naik kayaknya deh.
tiga. Jarang, tidak boleh mencabangkan arus, jadi nggak boleh naik pakai kapal pakai kepala 3 tuh nggak boleh di sini, bisa konslet kali. Tapi kayak ngecas HP nggak tahu ya boleh apa nggak ya. Oh di depan nih, di depan nih. Oh ini paling belakang ini. Wih, wah sepi banget. Kayaknya lewat sini deh. Oh iya. Au. Deck 2-nya di mana ya? Oh di depan kayak deck 2-nya deh, setahu saya. Depan lah. Deck 2 nih. Kayaknya ramai di deck 2. Ini deck 2. Yes. Deck 2. Sepi. Oh, deck 2. Creepy. Oh, ada lagi di sini. Ada lagi di sini. Nah ini dari depannya banget. Gak ada siapa-siapa. Sepi. Coba kesini. Sepi loh, udah balik lagi ya. Deck 2. Semuanya. Nah, kita balik di toilet. Hahaha. Guys, iseng deck 2 tuh.